Selamat malam, saya Ulan Terletar Sauri. Kali ini akan uh, mempresentasikan tentang bab 2 untuk komponen based software engineering, yaitu metode model pengembang basis komponen ada 6. Ada Y life cycle, ada bridge, X model, umbrella, knot, dan elite. Masing-masing model pengembangan ini berbeda dengan fungsi yang berbeda dan keunikannya masing-masing. Pertama ada Y life cycle model. Jadi untuk awal CBSI ini ada Y life cycle model seperti berbentuk huruf G yang merepresentasikan dua jalur model. Nah, jalur pengembangan baru dan pemanfaatan kembali komponen yang sudah ada. Jadi ini adalah uh, dua proses yang prosesnya parallel running. Jadi yang di sini ada uh, jalur proses paralel, ada yang baru, dan ada pemanfaatan kembali komponen yang sudah ada. Lalu konsep utamanya adalah development for reuse untuk membuat komponen agar bisa digunakan ulang, dan development with reuse menggunakan komponen yang sudah ada. Jadi untuk development for reuse itu kita develop komponen untuk nantinya bisa jika ada proyek-proyek kedepannya yang memiliki karakteristik atau kebutuhan yang sama bisa di reuse, dan development with reuse. Jadi kalau misalnya sudah ada ya kita tidak perlu redevelop, kita hanya perlu mengambil dari yang sudah ada di repository kita. Jadi fase umumnya itu ada seperti ini. Pertama ada requirement analysis, di mana requirement itu semua didata, komponennya diidentifikasi dan diseleksi. Lalu ada komponen identification dan selection, di mana komponennya diidentifikasi dan diseleksi sesuai kebutuhan user. Lalu ada komponen adaptation, komponen ini diadaptasikan jikalau misalnya harus ada adaptasi, misalnya komponennya ini butuh untuk adaptasi secara skala, adaptasi secara bahasa, dan lain-lain segala macam. Lalu ada system design, baru desainnya di sistem setelah diidentifikasi dan di requirement analysis. Lalu ada integration dan testing and validation. Berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah pada intinya kelebihannya adalah pendekatan paralel ini lebih efisien secara pengembangan karena komponen itu bisa dikembangkan dan dipilih secara bersamaan. Jadi pengembangan dan pemilihan komponen ini bisa dua-duanya berjalan secara langsung, secara waktu yang bersamaan. Namun kekurangannya adalah integrasinya itu lebih kompleks dan lebih hard to manage, terutama kalau misalnya komponennya itu beda-beda source-nya. Lalu berikutnya ada bridge model, di mana model ini ada banyak step by step-nya, totalnya ada 9, dan model ini itu dibuat untuk mengatasi keterbatasan model sebelumnya dengan mekanisme bridge atau jembatan yang menghubungkan proses pengembangan dengan proses reuse. Jadi seperti yang bisa dilihat tadi ada di sini, problem yang ada di Y life cycle model adalah satu, lebih kompleks dan sulit dikelola. Nah, ini bridge ini lebih terstruktur dan mengatasi keterbatasan model sebelumnya dengan mekanisme bridge yang menghubungkan sistem pengembangan dengan proses reuse. Jadi redevelopment ini tetap menggunakan life cycle model tapi dengan lebih metode reuse, memberikan panduan lebih jelas dalam memilih komponen dari repository dan mengintegrasikannya ke dalam sistem. Jadi pertama ada requirement specification, lalu ada sistem analisis sistem dan arsitektur, lalu ada desain berbasis komponen, lalu ada kita harus mengidentifikasi komponennya apa saja yang dibutuhkan. Setelah diidentifikasi, kita seleksi dari repository yang telah saya ucapkan tadi. Lalu ada setelah kita memilih, kita adaptasikan atau kita sesuaikan jikalau modifikasi itu memang diperlukan. Jika tidak diperlukan, ya tidak usah. Lalu ada integrasi, testing, dan maintenance. Berikut adalah gambaran dari bridge model tersebut. Di sini ada interaction with the stakeholders, dan di sini adalah manajemen aktivitasnya, dan di sini merupakan adalah life cycle-nya. Bisa dilihat di sini interaction with the stakeholder itu sangat dekat dengan software development life cycle-nya. Jadi intinya apa? Kita bekerja sangat dekat dengan stakeholder. Jadi uh, closer to the um, closer to the
software development life cycle. Jadi interaksinya lebih bisa lebih detail untuk requirement analysis dan lain-lain, serta meningkatkan kualitas perangkat lunak karena proses seleksi komponen dilakukan secara hati-hati, dan tetapi yang menjadi masalah adalah kompleksitas tinggi dan membutuhkan sumber daya dan waktu yang lebih besar. Berikut adalah X model. Selanjutnya, jadi seperti bentuknya huruf X, model pengembangan berbasis reuse ini yang menggambarkan hubungan antara proses pengembangan dari reuse yang saling berpotongan, mendukung pengembangan komponen baru di satu sisi, dan menggunakan kembali komponen di sisi lain dengan interaksi terus-menerus sepanjang siklus hidup. Jadi ini ada development for use, masuk ke dalam repository, lalu CBS development, lalu seperti ini. Jadi ada development after modification masuk ke repository, lalu ada development without modification juga masuk ke repository. Tapi development for use juga masuk dan akhirnya menjadi output untuk CBS development. Di sini terdapat sama, ada requirement analysis, component search, karena tadi seperti di X model kita sangat mengandalkan yang namanya repository untuk mencari komponen reusable, lalu kita evaluate komponennya. Jika misalnya di-evaluate cocok atau tidak cocok komponen tersebut, lalu kita desain dengan sistem reuse. Jadi kita redesign jika misalnya memang diperlukan, lalu kita development untuk membuat komponen baru jika perlu. Jika di dalam repository tersebut tidak ada, maka kita akan melakukan development, lalu setelah development kita akan integrate sistem tersebut terhadap aplikasi, lalu ada testing dan ada repository update. Temuannya adalah integrasi reuse ke setiap saat meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu pengembangan. Jadi kita hanya tinggal searching di repository, kalau tidak ada ya kita develop, kalau tidak ada ya kita, kalau misalnya kalau ada ya kita tidak usah develop, tinggal adaptasi. Kalau misalnya masih tidak ada ya udah tinggal kita develop. Kritiknya adalah membutuhkan manajemen repository yang sangat baik dan sangat rapih dan dokumentasi yang kuat. Berikutnya ada umbrella model. Umbrella model sendiri berfokus pada aktivitas-aktivitas pendukung yang berlangsung sepanjang siklus hidup pengembangan RPL BK. Tidak hanya menerbitkan pada tahapan utama pengembangan, tapi juga aktivitas seperti konfigurasi, dokumentasi, pengujian, dan jaminan kualitas. Jadi seperti yang bisa dilihat, tahapan-tahapan utamanya itu dimulai dari project management. Jadi dalam umbrella model, project management adalah garda terdepan untuk model pengembangan ini, di mana project management mengelola proyek secara menyeluruh yang akhirnya nanti yang selanjutnya dilanjutkan dengan configuration management, yaitu kontrol dari versi komponen. Jadi dari makro to micro, dari configuration management masuk ke quality assurance, lalu masuk ke documentation, risk management, lalu testing support. Nah, berikut adalah umbrella testing of verification activities. Jadi yang bisa dilihat ini dari bottom up. Jadi requirement analysis, component specification, component selection, system design and integration, baru masuk ke umbrella of testing or verification activities. Jadi ini berikut merupakan umbrella of testing dari verification activities. Berikutnya adalah node model, menggambarkan kompleksitas interaksi antar komponen dalam bentuk simpul atau not. Model ini menekankan bahwa hubungan antar komponen itu tidak selalu linear atau sederhana, melainkan seringkali terkait atau saling terikat secara kompleks. Seperti di sini ada new development, ada komponen, lalu di sini ada reusable repository of components, dan di sini ada modification of existing components. Jadi di sini seperti not, seperti simpul yang saling terkait. Jadi development of new component ini bisa saja dia langsung keluar dari CBS development, langsung keluar jadi CBS development, atau mungkin dia harus melalui proses modifikasi lagi. Jadi node model ini acknowledge bahwa sebenarnya kompleksitas interaksinya ini memang kompleks, jadi saling terikat satu sama lain. Fase-fase utamanya ada component identification, dependency analysis, interaction mapping, node formation, integration planning, lalu ada system integration. Nah, kelebihannya adalah lebih efektif dalam menggambarkan dependensi dan interaksi antar komponen. Kekurangannya adalah bersifat konseptual dan kurang memberikan panduan praktis dalam implementasi nyata. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini,
untuk dependensi dan interaksi antar komponen. Misalnya dependensi software A dan software B itu dependent dan interaksinya jelas, terkait kaitannya jelas di dalam model pengembangan ini. Namun kekurangannya adalah mereka lebih konseptual dan tidak memberikan practical thoughts untuk implementasi nyatanya. Jadi lebih theoretical tapi tidak kurang praktikal. Dan yang terakhir ada elite model. Elite model ini merupakan CBSI yang berfokus pada kualitas tinggi dan efisiensi dalam pemilihan serta integrasi komponen, menekankan biaya pentingnya evaluasi komponen secara ketat sebelum digunakan dalam sistem. Dengan proses seleksi berdasarkan kriteria seperti kualitas, kompatibilitas, dan kinerja. Jadi elite model di sini adalah sangat panjang, seperti bisa dilihat, kualitas tinggi dan efisiensi. Jadi bisa dilihat untuk step by stepnya sangat panjang, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di mana masing-masing ini requirement analysis, component identification, component evaluation, component selection, component adaptation, integration, semuanya itu merupakan step detail yang meticulous untuk untuk memastikan bahwa produknya berkualitas tinggi dan efisiensi dalam pemilihan serta komponen integrasi. Seperti yang bisa dilihat di model tersebut, di mana requirement analysis and scope elaboration, lalu dilanjutkan ke komponen selection, lalu pemilihan dari komponen selection. Apakah komponen selection ini selected or developed komponen selection that can be reused without modification, atau kita harus melakukan new komponen. Jika misalnya hal tersebut sudah dilewati, lalu ada komponen integration dan testing, lalu deployment. Ketika deploymentnya ada bermasalah, ada beberapa hal yang harus diperbaiki, maka ada feedback yang nanti akan masuk ke requirement analysis dan scope elaboration. Balik lagi ke sini. Lalu siklus ini akan terus berulang sampai akhirnya menemukan titik yang pas untuk bisa di-deploy sampai akhir. Temuannya adalah menghasilkan perangkat lunak dengan kualitas lebih baik dan keandalan lebih tinggi. Namun pentingnya adalah proses evaluasi yang ketat dan dapat memperlambat pengembangan dan meningkatkan biaya, karena proses yang mengandalkan feedback untuk terus-menerus memperbaiki sistem atau recursive feedback yang ada di dalam requirement analysis dan scope elaboration yang akan terus bertambah ketika bug atau kesalahan ditemui. Sekian dari saya, terima kasih.